Halo, selamat malam semuanya. Coba dong orang-orang happy. Selamat malam semuanya. Mantap. Terima kasih abang, lampunya jangan ke mata. Mata gua minimalis banget, nggak bisa lihat orang. Tadi gua diperkenalkan apa katanya? Semacam umbi-umbian apa akar-akar. Aduh. Itulah orang Indonesia, bro. Menghadapi muka seperti gua, orang gak ada yang percaya kalau gua tuh artis. Gua pernah di acara di gereja di Senayan City, coy. Lagi ibadah enak-enak banget. Aduh, berasa wow, amazing. Di belakang ribut, ada yang hilang HP. Lu bayangin segereja ngeliatin gue loh. Lu kirain dengan muka kayak begini gua nggak tertekan, coy? Di agama sendiri gua dikirain tukang copet. Akhirnya gue dalam keputusasaan gue doa di gereja, Tuhan, kalau kayak begini gue pindah agama. Temen gue nyolek Mongol percuma, sebelah hilang sandal lu juga. Aduh, gak enak banget, coy. Wih, gue manggung di Beijing, gue manggung di Korea, orang wow Mongolian face. Gue manggung di Jepang, bodoh ketemu Miyabi. Gua manggung di Amerika, orang tahu Mongolian face. Indonesia kenapa sih ngelihat muka gua tertekan banget? Udah seartis-artis gua pun masih tetap ada yang hilang dompet gua lagi. Gua dalam keputusan, gua pulang acara gua nanya sama nyokap gua, coy. Nyokap gua asli orang Manado, bokap gua asli orang Ulaanbaatar Mongolian. Mama pasti cantik, papa pasti ganteng. Gua tanya kenapa gua lahirnya begini. Emak gua jawab juga ngeselin, hanya Tuhan yang tahu. Lu kira gua nggak ketersinggung? Masa emak sendiri nggak tahu kenapa gua begini? Gua ketemu orang Manadonya nggak percaya, yakin lu orang Manado? Nggak mungkin. Manado putih, bersih, hidung mancung lah, gua pesek. Gua ketemu orang Batak langsung ditanya marga ahalai. Sorry bu, saya bukan orang Batak, saya orang Manado. Tahe mukamu kayak bodat, nggak enak banget. Lu bayangin, lu nggak tersinggung, coy. Tapi mau marah juga percuma, nggak mau marah juga percuma. Itulah Indonesia. Tetap gua bangga jadi orang Indonesia. Karena yang membuat Indonesia bangga adalah diri kita, bukan negara lain. Kita dulu yang harus bangga, coy. Apa sih kita nggak punya? Cabai terpedas kedua di dunia, coy, Indonesia, coy. Cabai terpedas, coy, cabai termahal juga dari kita. Cabai-cabean sekarang 300. Tuh, yang ketawa berarti belanja lu ya. Semua apal, dia ampun. Udahlah, jangan setan aja, coy. Lu boleh nonton semua film horor. Orang bilang kan Thailand negara penghasil film horor paling bagus. Tapi adalah Thailand bukan cuma negara penghasil film horor, negara paling absurd cewek cowoknya. Gua manggung di Thailand, gua naksir cewek, ya ampun ternyata masih cowok. Tetep gua Indonesia, coy. Setan mau dari mana tetap Indonesia. Suster ngesot adalah setan paling tinggi sekolahnya di dunia. Sempat kuliah dia di akademi keperawatan. Lu nggak boleh begitu, coy. Tapi orang nanya, kalau begitu apa yang kurang enak dari bangsa kita? Kita jujur aja, Indonesia negara terjorok dalam hal ngupil. Coy, gua manggung di Thailand, di beberapa negara, orang bule ngupil enak, ambil langsung selepet. Indonesia ambil pasti dipelintir. Ini kenapa harus begini sih, bro? Gua pernah nanya, bros, kenapa dipelintir? Enak tongol, becek kering, jorok. Becek kering. Lu gimana jorok? Lu tahu di mana letak joroknya menurut orang bule? Buangnya. Orang bule selepet kita nitip di mana aja, di kursi, di mimbar, baju temen dihantem, ini jorok. Apalagi yang kurang keren dari bangsa kita, negara Indonesia negara terkepo kedua di dunia. Nggak boleh denger orang buang angin, penasaran.
Gua pernah di satu mall mahal, orang lagi pipis bunyi di dalam, put, sepipis-pipis 7 orang lain. Siapa itu? Coy, orang bule denger santai, kita yang penasaran siapa? No, yang pipis gak keluar, nyuci tangan di wastafel sambil nungguin. Orangnya keluar setuju-tujunya komen, oh lu. Ih, ngapain lu mau cari tahu PA? Bener loh, serius loh. Akhirnya kita kan tertekan di toilet, coy. Orang bule di Bali, no, di mana-mana mereka pada menikmati kekayaan alam Indonesia, keindahan Indonesia. Kentut mah bunyi-bunyi aja, kita mah dipepet-pepet. Aduh, jangan bunyi. Banyak tuh di mall-mall kalau kita lagi buang angin, coy. Aduh, jangan bunyi nih. Diselepet pakai tisu. Aduh, kena kepo sih. Apalagi, coy. Gue boleh jujur, gue stand up komedian sampai sekarang belum pernah ditegur KPI. Tetapi gue pernah disidang oleh agama gue, coy. Gue disidang oleh Dewan Gereja di Indonesia. Gara-gara gue protes. Gue ke gereja, gue ketakutan, coy. Pendetanya doa minta Tuhan suruh datang. Lu gak stres tuh? Gue doa denger Tuhan, Tuhan hadirlah di tempat ini. Goblok dipanggil. Jangan dipanggil, coy. Gue boleh jujur sama lu, Tuhan itu Tuhan bukan teh celup naik turun naik. Jangan begitu dong. Serius loh. Agama Kristen bilang loh di Alkitab, kalau Tuhan datang kan kiamat, dipanggil. Agama Islam juga ngomong Isa Al-Masih datang selesai kita manggil. Ngeselin loh, coy. Ini pendeta nggak mikir Tuhan lagi duduk di surga disuruh turun, dikirain Tuhan lagi main benteng. Jadi gue kalau jujur, gue kalau ke gereja hari Minggu dengar pendeta doa Tuhan hadirlah di tempat ini, gue pulang goblok nakut-nakutin. Jangan dipanggil, coy. Kan gue Kristen jadi berhak gue protes. Tapi santai, gue tetap suka jadi orang Indonesia. Gue mau, coy, gue belum pernah liburan ke luar negeri. Tapi seluruh Indonesia udah gue kelilingi. Mau ngapain lu mau ke, mall bagus tahu, mall di Inggris ada jam gede. Makno di Padang ada jam gadang. Ngapain jauh-jauh? Perbedaannya di Inggris nyala terus, Padang ada 4 sisi, 2 doang yang nyala, 2 mati. Jadi nggak apa-apa, yang penting hidup. Itu doang. Lebih enak di Padang, coy. Di Inggris lu makan roti, di Padang ada jari yang pakai teri. Enak. Rendang dinyatakan sebagai salah satu makanan paling enak di dunia, betul? Wih, lu harus bangga. Cuman gue jujur, lu tepuk tangan seren, tapi lu belum pernah ngerasain. Rendang adalah makanan jebakan paling keren di dunia. Kenapa? Lu nggak bisa ngebedain mana daging, mana lengkoas. Coy, gue di kawinan gue lihat rendang, gila di rendang, waduh. Nggak tahu pas gua gigit sabet, astaga 3 hari pahit gigi gue. Ternyata rendangnya bukan rendang, lengkoas. Coba lu lihat, sekarang kemarin rekor muri tari saman terbanyak, betul? Tertutup loh, coy. Pakai jilbab, keren. Turun Sumatera Utara udah nggak pakai kaos tangan. Penari di Indonesia makin ke atas makin putus. Palembang makin habis, Karawang ketek di luar. Masuk Pulau Bali, dada habis. Masuk Manado, talanjang di bawah. Terakhir di Papua. So tinggal daung dia pakai baju, habis. Tapi gua tetap jujur. Gua bangga dengan Papua, coy. Keren Papua. Sekarang Pak Presiden telah membuat Papua jadi kota yang luar biasa. Bangga, coy. Tapi gue tetap pesan buat pemerintah, tolong ambil alih soal koteka. Gue jujur itu kadang-kadang jebakan. Gue manggung di Timika, gue pakai tuh koteka, coy. Gue pingin foto, gue ke Jepang pakai celana dalam sumo, gue foto ada. Koteka, masa gue nggak mau foto? Pingin dong, coy.
Siap. Udah pakai, udah siap-siap. Kaos, masuklah. Masuk. Cakep. Gua langsung bilang foto. Nggak bisa bang. Nggak begitu cara pakai koteka. Harus diikat ke atas. Disinilah timbul masalah paling fatal. Tuhan. Masuk pas dia diikat ke atas dia keluar. Sing. Aduh. Gua langsung tahu ternyata koteka khusus yang besar. Yang minimalis jangan coba-coba pakai. Meluncur deras dari dalam swing. Aduh. Menderita cuy gua. 2 kali tetap keluar bro. Dalam kegalauan supaya gua tetap punya foto terpaksa pakai double tip. Kalau nggak pakai double tip melorot gua stres dong. Aduh, apalagi coy, ini materi terakhir buat gua. Indonesia tuh hebat di mana-mana coy. Besok 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan bangsa kita yang udah diperjuangkan dengan darah dan nyawa, harta. Terus kita nggak bangga jadi orang Indonesia, pindah negara lo bro. Ada lomba panjat pinang, itu harusnya diharamkan. Harusnya kan pinang dulu baru dipanjat. Jangan panjat dulu dong. Pinang dulu baru dipanjat. Tapi gue boleh jujur, aduh. Sekarang apalagi kita udah nggak punya lagu anak kecil. Zaman saya dulu ada lagu topiku lebar, bulat bentuknya. Ada lagu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sekarang anak-anak kecil udah nggak dikasih lagu begituan. Udah begitu bukan cuman anak kecil. Sekarang cowok-cowok di Indonesia udah banyak yang kurang normal. Duh, badan boleh six pack. Aduh, gue kadang-kadang suka kesel loh ketemu orang six pack. Jalannya ngeselin loh bro. Soy biasa aja dong. Lu gak jujur, lu ketemu orang six pack mau nyari tahu dia normal bagaimana, lu panggil dari belakang, Cin, nengok nggak normal tuh. Banyak. Wih, jalan berempat. Wih, gimana bro? Gimana? Bunyi belakang, Cin. Siapa? Wassalam deh. Orang nanya, kenapa begitu ngol? Salahkan pelajaran sekolah dong. Pelajaran sekolah yang nyuruh loh. Cintailah sesama. Iya kan? Oh iya, ini kita udah kedatangan tamu yang luar biasa. Kita kedatangan Bapak Menteri Perhubungan, Pak Budi. Pak Budi Karya telah datang. Silakan Pak. Lu ngapain larinya? Tadi manggil saya. Ada Pak Menteri. Udah Pak Menteri. Ya, selamat datang kepada Bapak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi. Pak Budi Karya. Beserta Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Basuki Hadi Mulyono. Selamat datang Bapak. Pak Basuki. Loh Pak kok sini gua nggak apa-apa. Lah dia kan. Pak ini nyasar. Lah ya Pak. Mau Pak. Lagi Pak nggak datang Pak. Pak. Aduh. Baru ini kita dikerjain. Kita terancam. Bener. Masa pelawak kalah sama pemerintah? Iya ya. Bapak lucu juga. Mohon izin Pak, kalau bisa Bapak yang lawak, kita yang jadi menteri Pak. Ya hitung-hitung PKL. Ya bener. Iya ya bener, setuju gak? Bener. Jangan nyepelein Pak Basuki. Kenapa? Dia dari dulu udah jadi pelawak yang gini loh. Wes. Bablas. Itu Basuki Sri Mulat ini. Iya Pak. Sorry Pak. Tuh Kak. Aduh. Boleh tepuk tangan buat Pak Basuki. Luar biasa. Luar biasa. Tuh, beliau Menteri PUPR. Apa Ya. itu, Dek? Pekerjaan Umum dan Perumahan Pekerjaan rakyat. Rumah.
perumahan rakyat. Saya di SD juga udah diajarin PR, pekerjaan rumah. Oh iya juga. Sama juga pelajaran SD lah, cintailah sesama. Tuh gimana dong? Akhirnya cowok banyak suka sama cowok. Enggak, kemudian Gimana dong? Udah gitu kan provider HP mendukung karena sesama lebih murah. Oke, boleh tepuk tangan buat Mongol Stres. Luar biasa. Ini mah. loh, kok dia udah? Bawa turun, bawa turun. Gua udah pulang ya bang. Udah, silakan. Assalamualaikum mbah. Salam. Ya, belum meninggal mbah. Makasih Mongol. Makasih. Baju merah, kulit hitam. Udah kayak tomcat. Sini. Gua nggak suka marah sama orang karena kita kan cinta damai. Betul. Betul. Cuman gua mau pesen buat semua yang hadir hari ini. Kenapa? Abang mau masuk surga? Mau? Abang mau masuk surga? Masuk. Gua kasih tahu ya. Nggak usah ditanya, emang dia pasti masuk. Masuk gak? Masuk. Belum tentu. Belum tentu. Syarat masuk surga Maaf, paling. soal masuk surga, ngalir aja soalnya nggak punya kenalan orang dalam. Yeah. Jadi ngalir aja udah. Gua kasih tahu Kenapa? Yang ke surga itu syarat paling utama cuman kurus. Hah? Kurus? Syaratnya kurus? Buktinya apa? Contohnya? Karena menurut Alkitab dan Al-Quran pintu surga sempit bro. Yang setahu saya, itu yang masuk surga yang orang gemuk-gemuk. Ustadz selalu bilang yang nanti timbangannya paling banyak. Oh gitu. Bukan itu. Itu Ustadz selalu bilang. Nanti Bukan timbangan timbangan baik. kebaikan. No. Kenapa pintu surga sempit? Kenapa? Sempit itu karena dipenuhi dengan orang-orang yang berdosa. Oh, jadi bukan soal- sedak-sedak pengen masuk gitu. Gua masuk dong berarti. Ya. Emang mau masuk? Salah Nggak, lu. Sini. Lu Mau masuk salah. surga? Lu jangan Mau lupa. masuk surga nggak? Gua setengah Cina, pasti punya orang dalam. Mongol.